Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan tangis kejujuran. Di suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rashid sedang duduk di taman istana. Ia merasa bosan. Semua orang di istana ini terlalu serius, keluh sang raja sambil menguap lebar. Aku butuh sesuatu yang menghibur dan tentu saja, yang melibatkan Abu Nawas. Para pengawal langsung memanggil si cerdik Abu Nawas, pria berjanggut hitam, bersorban putih, dan berjubah sederhana. Dengan langkah santai dan senyum jenaka, ia pun datang menghadap. Apalagi, tuanku? Apakah aku harus menertawakan para menteri yang sedang berdebat atau membuat kuda istana menari? Tanya Abu Nawas polos. Raja tertawa kecil. Tidak, Abu Nawas. Kali ini aku ingin menguji kejujuranmu. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menangis dengan jujur di hadapanku. Abu Nawas mengerutkan alis. Menangis dengan jujur? Maksudnya bagaimana, tuanku? Raja menjelaskan, banyak orang bisa berpura-pura menangis untuk mendapatkan sesuatu. Tapi aku ingin tahu, seperti apa air mata yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang jujur. Aku ingin melihat air mata kejujuran. Abu Nawas menahan tawa. Air mata kejujuran? Wah, itu pasti air mata yang mahal, tuanku. Raja mengangguk serius. Benar. Barang siapa bisa memperlihatkan air mata kejujuran padaku, akan kuberi hadiah 1000 keping emas. Mendengar itu, semua orang di istana mulai berpikir bagaimana caranya menangis di depan raja. Beberapa menteri bahkan mencoba meneteskan air mata dengan mencubit diri sendiri diam-diam. Tapi tidak ada yang tampak meyakinkan. Akhirnya, raja memerintahkan Abu Nawas, kau punya waktu 3 hari untuk datang kepadaku dan menunjukkan air mata kejujuran. Jika gagal, hukumanmu adalah membersihkan seluruh kandang kuda istana selama sebulan. Abu Nawas pun berpura-pura panik. Ampun tuanku, kalau begitu izinkan saya pulang dulu untuk mencari alasan menangis. Semua orang tertawa. Tapi dalam hati, Abu Nawas mulai menyusun rencana liciknya. Abu Nawas datang ke istana membawa bawang merah di dalam kantongnya. Tuanku, katanya sambil mengusap matanya, aku sudah siap memperlihatkan air mata kejujuran. Raja menatap penasaran. Baiklah, tunjukkan. Abu Nawas lalu pura-pura terharu, menatap langit, dan memeras bawang di tangannya di balik punggung. Seketika matanya berair deras. Tuanku, inilah air mata kejujuran, katanya dengan suara parau. Raja mendekat dan berkata, Abu Nawas, matamu memang menangis, tapi hidungmu ikut merah dan kamu bau bawang. Ini bukan air mata kejujuran, tapi air mata dapur. Semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas tersenyum malu. Ampun tuanku, saya memang belum menemukan tangisan yang benar-benar jujur. Keesokan harinya, Abu Nawas datang lagi membawa selembar surat. Tuanku, kali ini saya akan menangis karena ketakutan. Raja menatap heran. Apa yang membuatmu takut? Surat ini, tuanku, kata Abu Nawas. Surat dari istriku. Ia bilang kalau aku tidak pulang membawa uang hari ini, dia akan marah besar. Seketika Abu Nawas berlutut dan berpura-pura menangis meraung-raung seperti anak kecil yang kehilangan permen. Namun raja hanya tertawa sampai terbatuk. Abu Nawas, itu bukan air mata kejujuran. Itu air mata suami yang takut istri. Abu Nawas berdiri dan berkata lirih, ya, tapi kadang yang paling jujur memang ketakutan itu, tuanku. Namun raja menggeleng. Tidak cukup meyakinkan. Hari ketiga tiba. Semua orang menunggu, ingin tahu akal Abu Nawas kali ini. Namun berbeda dari sebelumnya, Abu Nawas datang tanpa sorban, wajahnya lesu, dan bajunya kusut. Ia berjalan pelan ke hadapan raja, lalu berlutut diam.
"Tuanku," katanya pelan, "hari ini saya sungguh tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Jika saya tidak bisa membuat tuanku percaya, saya akan membersihkan kandang kuda selama sebulan penuh. Saya tidak punya uang untuk makan, dan rumah saya bocor. Tapi saya juga tidak ingin berbohong. Jadi beginilah adanya Abu Nawas, hamba yang jujur dan sedang kebingungan." Raja menatapnya lekat-lekat. Dan tanpa disangka, air mata benar-benar mengalir dari mata Abu Nawas. Hening sejenak. Semua orang terdiam, termasuk raja. Lalu sang raja bangkit, menepuk bahu Abu Nawas dengan lembut. "Abu Nawas, air matamu kali ini sungguh berbeda. Tidak ada lelucon, tidak ada akal-akalan. Inilah air mata kejujuran yang sesungguhnya." Namun tiba-tiba, Abu Nawas mengangkat wajahnya dengan senyum nakal. "Tuanku, sebenarnya saya menangis karena memikirkan betapa beratnya pekerjaan membersihkan kandang kuda istana. Itu bukan kesedihan yang mulia, tapi kesedihan duniawi." Raja terdiam sejenak, lalu meledak tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Abu Nawas, hanya kamu yang bisa membuat air mata kejujuran menjadi bahan tawa." Dan sesuai janjinya, Raja tetap memberi Abu Nawas hadiah 1000 keping emas, karena baginya, kejujuran yang disampaikan dengan tawa jauh lebih berharga dari tangisan palsu. Pesan moral. Kadang kejujuran tidak selalu datang dalam kesedihan atau air mata. Kejujuran sejati justru terlihat saat seseorang berani berkata apa adanya, bahkan ketika itu lucu atau memalukan. Abu Nawas mengajarkan bahwa kejujuran yang diiringi tawa jauh lebih indah daripada kepura-puraan yang dibungkus kesedihan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan bunga penyembuh segala penyakit. Pada suatu hari yang cerah di kerajaan Baghdad, Raja Harun al-Rasyid terbangun dengan wajah muram. Ia baru saja bermimpi aneh, mimpi tentang sebuah bunga berwarna ungu keemasan yang konon bisa menyembuhkan segala penyakit, bahkan membuat orang tua kembali muda. Ketika bangun, sang raja langsung memanggil seluruh tabib istana. "Tabib, aku bermimpi tentang bunga ajaib bernama Zahra Syifa. Katanya, bunga itu tumbuh di lembah yang tersembunyi di balik gunung pasir. Siapapun yang menghirup aromanya akan sembuh dari segala penyakit." Para tabib saling pandang. Salah satunya berdehem dan berkata, "Paduka, kami belum pernah mendengar bunga semacam itu." Raja menatap tajam. "Maka itu, carilah. Aku ingin bunga itu segera ada di tanganku sebelum malam tiba. Kalau tidak, kalian tahu sendiri akibatnya." Seketika para tabib pucat seperti kain yang dijemur terlalu lama. Mereka berlari ke seluruh penjuru kota, menanyakan pada pedagang bunga, ahli tumbuhan, bahkan penjaga taman istana. Tapi tak seorang pun tahu tentang Zahra Syifa. Akhirnya, satu-satunya nama yang muncul di benak mereka hanyalah Abu Nawas. Kalau soal hal-hal mustahil, hanya Abu Nawas yang bisa menanganinya, kata salah satu tabib sambil menghela napas panjang. Di sore hari, Abu Nawas yang sedang santai di depan rumahnya dengan sepotong roti kering, tiba-tiba didatangi utusan istana. "Abu Nawas, Raja memanggilmu segera ke istana. Katanya ini soal bunga penyembuh penyakit." Abu Nawas mengangkat alis. "Bunga penyembuh penyakit? Wah, ini pasti pekerjaan yang wangi tapi berbahaya." Ia segera berangkat ke istana dengan langkah tenang. Di hadapan raja, Abu Nawas membungkuk hormat. "Paduka, saya mendengar Anda sedang mencari bunga ajaib." Raja mengangguk. "Benar, Abu Nawas. Bunga itu disebut Zahra Syifa. Temukan bunga itu untukku, karena tubuhku sering pegal, pinggangku sakit, dan kepalaku sering pusing memikirkan rakyat yang terlalu banyak meminta." Abu Nawas tersenyum. "Paduka,
Penyakit Anda sepertinya bukan karena kurang bunga, tapi karena terlalu banyak duduk di singgasana tanpa berjalan-jalan. Raja melotot. Abu Nawas. Aku serius. Baiklah, Paduka, kata Abu Nawas tenang. Berikan waktu 3 hari, saya akan membawa bunga itu ke hadapan Anda. Abu Nawas berjalan ke pasar, mencari informasi tentang bunga aneh itu. Ia bertanya pada pedagang bunga tua yang wajahnya sudah keriput seperti kismis kering. Paman, pernahkah kau mendengar bunga bernama Zahra Syifa? Si paman menggeleng. Yang kusebut bunga ajaib hanyalah bunga dari istriku. Karena setelah menikah dengannya, semua uangku langsung hilang. Abu Nawas tertawa keras. Ah, itu jenis bunga yang berbahaya, bukan penyembuh. Setelah berhari-hari mencari tanpa hasil, Abu Nawas pun mendapat ide gila, ide khas dirinya. Ia berpikir, kalau bunga itu tidak ada, maka aku harus membuatnya ada dengan cara Abu Nawas. Abu Nawas membeli sebuah pot bunga besar di pasar, lalu mengisinya dengan tanah harum bercampur rempah-rempah, kapulaga, cengkih, kayu manis, dan sedikit minyak mawar. Setelah itu, ia menancapkan bunga berwarna ungu cerah dari kain sutra dan menaburkan bubuk kayu cendana di sekitarnya. Hasilnya, harum luar biasa, tapi jika terlalu dekat, bisa bikin orang bersin 7 kali berturut-turut. Keesokan paginya, Abu Nawas membawa bunga itu ke istana dengan gerobak kecil. Ia berjalan dengan gaya percaya diri, sementara rakyat yang melihatnya berbisik-bisik. Itu Abu Nawas. Dia pasti punya rencana aneh lagi. Ketika sampai di istana, raja langsung berdiri dari singgasananya, matanya berbinar. Itu dia. Bunga yang kulihat dalam mimpi. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Abu Nawas berdehem. Paduka, bunga ini harus diperlakukan dengan hati-hati. Aromanya sangat kuat, hanya boleh dihirup sedikit saja. Jika terlalu banyak, bisa membuat orang terlalu sehat sampai pingsan. Raja mengangguk penuh percaya. Ia mendekat, menunduk, dan menghirup aroma bunga itu dalam-dalam. 1, 2, 3 detik. Dan... Haci! Seketika raja bersin keras 7 kali berturut-turut, sementara para tabib panik. Paduka, Anda baik-baik saja? Raja mengangkat tangan. Aku merasa tubuhku ringan. Pinggangku tidak sakit lagi. Para tabib terkejut. Benar, Paduka. Sepertinya bunga itu benar-benar berkhasiat. Abu Nawas menunduk, menahan tawa. Syukurlah, bunga itu bekerja sebagaimana mestinya. Kabar tentang bunga penyembuh segala penyakit segera menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang dari penjuru negeri datang membawa penyakit mereka. Ada yang batuk, ada yang pincang, bahkan ada yang pura-pura sakit supaya bisa mencium aroma bunga ajaib itu. Abu Nawas tentu tidak mau rugi. Ia membuat kuil kecil penyembuhan di depan rumahnya. Di sana ia meletakkan pot bunga tiruannya dan menulis papan besar. Hiruplah bunga ini dan sembuhlah dari segala penyakit, biaya seikhlasnya. Yang lucunya, orang-orang yang menghirup bunga itu memang benar-benar merasa lebih baik. Bukan karena bunga itu, tapi karena mereka tertawa sampai perutnya sakit melihat orang lain bersin-bersin 7 kali berturut-turut. Suatu hari, sang raja mendengar bahwa bunga yang sama kini bisa ditemukan di depan rumah Abu Nawas. Ia menjadi curiga dan langsung memerintahkan penjaga memeriksa. Begitu tahu bunga itu terbuat dari kain dan rempah-rempah, raja berteriak, "Abu Nawas! Kau menipuku." Abu Nawas dengan santai menjawab, "Paduka, saya tidak menipu. Bukankah setelah mencium bunga itu Anda merasa sembuh?" Raja mengerutkan kening.
Benar juga sih, tapi tetap saja itu bukan bunga asli. Abu Nawas tersenyum lebar. Kadang yang membuat sembuh bukan apa yang kita hirup, tapi apa yang kita percayai. Karena keyakinan bisa lebih kuat dari obat. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Ha, Abu Nawas, kau memang pintar bicara. Baiklah, aku ampuni kau kali ini. Tapi jangan pernah lagi membuatku bersin 7 kali berturut-turut." "Siap, Paduka," jawab Abu Nawas sambil menunduk, lalu menambahkan pelan, "Lain kali saya akan buat bunga yang hanya membuat bersin 3 kali saja." Raja kembali tertawa sampai air matanya keluar. Dan sejak hari itu, bunga buatan Abu Nawas diberi nama baru oleh rakyat. Bunga bahagia, karena setiap orang yang menciumnya pasti akan tertawa, bersin, dan pulang dalam keadaan lebih ringan hati. Kadang, kesembuhan datang bukan hanya dari obat atau bunga ajaib, tapi dari tawa dan keyakinan dalam hati. Dan siapa lagi yang lebih paham soal itu selain Abu Nawas, si penipu jujur yang selalu menemukan cara lucu untuk menyembuhkan dunia? Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pohon ajaib. Pada suatu hari di kota Baghdad, suasana pasar sedang ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian, dan para ibu sibuk menawar harga sayur. Di tengah keramaian itu, muncullah seorang pengembara aneh yang membawa kabar heboh. "Dengarlah, wahai penduduk Baghdad," teriak si pengembara dengan lantang. "Aku menemukan pohon ajaib di hutan dekat sungai. Pohon itu bisa berbicara. Ia bisa mengungkapkan rahasia siapa saja yang berdiri di bawahnya." Seketika orang-orang ternganga. Ada yang kagum, ada yang penasaran, tapi ada juga yang ketakutan. "Astagfirullah, masa ada pohon bisa ngomong?" bisik seorang ibu. Kabar itu pun cepat menyebar ke seluruh kota, hingga akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Raja yang memang terkenal suka hal-hal aneh itu langsung memanggil pengembara tersebut. "Benarkah katamu ada pohon yang bisa bicara?" tanya Raja dengan wajah serius. "Benar, tuanku," jawab pengembara sambil menunduk. "Pohon itu bisa mengungkapkan siapa yang jujur dan siapa yang suka bohong." Raja langsung menepuk tangannya. "Bagus. Kalau begitu, kita bawa seluruh rakyat ke sana. Aku ingin tahu siapa saja yang berani berbohong di hadapan pohon itu." Namun, tentu saja, ada satu orang yang merasa dagunya gatal mendengar kabar ini. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Abu Nawas, pria cerdas yang terkenal licik tapi baik hati itu, mulai mencurigai sesuatu. Ia tahu banyak penipu sering menjual cerita-cerita aneh demi uang. Pohon bicara? Kalau memang bisa, jangan-jangan nanti malah aku dituduh pohon karena aku juga suka ngomong, gumamnya sambil garuk-garuk janggutnya. Malam itu, ia duduk di depan rumahnya sambil menatap langit. Kalau pohon itu benar-benar bisa membuka rahasia, bisa berabe. Bisa-bisa seluruh rahasia rakyat terbongkar, termasuk rahasia raja yang suka ngupil di ruang singgasana. Abu Nawas selalu tersenyum nakal. Tapi kalau ternyata itu cuma akal-akalan, aku harus bongkar biar semua orang tahu. Keesokan harinya, Raja bersama seluruh rakyat, para menteri, dan tentu saja Abu Nawas berangkat ke hutan. Mereka berjalan jauh hingga sampai ke sebuah pohon besar di tepi sungai. Pohon itu rindang sekali, daunnya lebat, dan akarnya mencuat ke tanah seperti naga tidur. "Lihatlah, tuanku," kata si pengembara. "Inilah pohon ajaib itu." Raja mendekat dengan penuh wibawa. "Wahai pohon, katakan padaku, siapakah aku?" Tiba-tiba terdengar suara berat dari arah pohon. "Engkau adalah Raja Baghdad,
Harun al-Rasyid. Semua orang terkejut. Masya Allah, pohonnya benar-benar bicara, teriak mereka. Raja pun tampak puas. Kemudian salah satu menteri maju dengan penuh percaya diri. Kalau begitu, wahai pohon, katakan, apakah aku ini jujur? Suara dari pohon kembali terdengar, tidak. Kau sering mencuri uang kas kerajaan untuk beli sandal baru. Seketika wajah menteri itu pucat pasi, rakyat pun tertawa ngakak. Abu Nawas memperhatikan dengan seksama. Ia berjalan memutari pohon, menatap akarnya, rantingnya, bahkan memukul-mukul batangnya dengan sandal. Aneh. Suaranya mirip suara manusia, bukan suara pohon. Mana ada pohon suaranya serak kayak kambing pilek. Ia pun tersenyum curang. Dalam hati ia berkata, aku harus bongkar rahasia ini. Kalau tidak, rakyat akan terus ditipu. Tiba-tiba suara pohon terdengar lagi. Dan kau, Abu Nawas, hati-hati. Jangan pura-pura sok pintar, nanti rahasiamu terbongkar. Semua orang bersorak, ho, pohon itu tahu siapa Abu Nawas. Abu Nawas hanya nyengir. Rahasiaku? Mana ada rahasia, aku kan memang tukang tipu terang-terangan. Hehehe. Malam itu, Abu Nawas pura-pura tidur di hutan dekat pohon. Ia ingin tahu dari mana asal suara misterius itu. Saat semua orang sudah pulang, ia bersembunyi di balik semak. Benar saja, dari dalam batang pohon muncul seorang pemuda kurus dengan wajah penuh keringat. Ia adalah orang suruhan pengembara tadi. Ternyata mereka berdua bekerja sama menipu rakyat dengan bersembunyi di dalam batang pohon yang berongga. Pemuda itu keluar untuk mengambil air minum, lalu kembali masuk ke dalam pohon. Abu Nawas hampir tertawa keras, tapi ia menahan diri. Aha! Besok pagi aku akan buat kejutan besar. Keesokan paginya, Raja kembali mengajak rakyat ke pohon itu. Kali ini, Abu Nawas sudah siap dengan akal bulusnya. Tuanku, kata Abu Nawas, izinkan aku bertanya pada pohon itu. Silakan, jawab Raja. Abu Nawas berdiri di bawah pohon dengan gaya teatrikal. Wahai pohon ajaib, katakanlah, siapa yang paling ganteng di kota Baghdad ini? Suara pohon bergema, tentu saja. Raja Harun al-Rasyid. Rakyat bersorak, memuji-muji Raja. Namun Abu Nawas tidak berhenti di situ. Wahai pohon, sekarang jawab dengan jujur. Apakah Raja lebih ganteng, ataukah keledai tetangga saya? Semua orang menahan tawa. Raja melotot, dan pohon menjawab dengan suara serak, tentu saja Raja lebih ganteng. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, pohon ini benar-benar aneh. Karena aku tahu betul, keledai tetanggaku lebih tampan daripada Baginda. Hahaha. Suasana pun menjadi riuh. Raja cemberut, tapi sebelum marah, Abu Nawas mendekati batang pohon lalu. Brak! Ia menendang keras batangnya. Tiba-tiba terdengar suara manusia dari dalam. Aduh! Sakit! Rakyat terkejut. Abu Nawas langsung menarik pemuda kurus itu keluar dari rongga pohon. Semua orang bersorak kaget, lalu tertawa terbahak-bahak. Lihatlah tuanku, kata Abu Nawas sambil menunjuk pemuda itu. Inilah pohon yang bisa bicara. Pohon dengan kaki, tangan, dan perut lapar. Raja akhirnya sadar bahwa dirinya telah ditipu. Ia memerintahkan agar pengembara dan pemuda kurus itu dihukum dengan cara menyiram mereka dengan cat hijau lalu berdiri di alun-alun seperti pohon hidup selama sehari.
Rakyat pun tertawa terpingkal-pingkal melihat dua orang itu berpose kaku sambil berkata, "Aku pohon, aku pohon." Sementara Abu Nawas duduk santai di bawah pohon sungguhan sambil berkata, "Begitulah, kalau ada pohon bisa ngomong, pasti dia cuma bergosip. Dan aku lebih suka gosipnya teh hangat sama roti, bukan suara dari batang kayu." Dan sejak hari itu, rakyat Baghdad tak lagi mudah percaya dengan cerita-cerita aneh. Tapi yang paling penting, kisah itu menambah panjang daftar kejenakaan Abu Nawas yang selalu sukses membuat semua orang tertawa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan bayangan ajaib. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, para pedagang sibuk membuka lapak mereka. Matahari bersinar dengan semangat, membuat bayangan setiap benda tampak jelas di tanah. Tapi hari itu, sesuatu yang ganjil terjadi. Abu Nawas, pria cerdik dengan sorban putih dan jubah sederhana, sedang duduk di pinggir jalan menikmati secangkir teh hangat sambil menatap bayangannya sendiri yang sedang menyender di tembok. Tiba-tiba, seorang pria gemuk dengan wajah gusar dan napas ngos-ngosan berlari ke arah kerumunan sambil berteriak, "Tolong! Bayangan saya hilang. Ini pasti sihir. Ini pasti ulah Abu Nawas." Kerumunan pun riuh. Semua orang menoleh ke arah Abu Nawas yang tengah asyik menyeruput teh tanpa rasa bersalah. "Abu Nawas, bayanganku menghilang. Hilang. Kau pasti tahu ini sihir apa?" teriak pria itu, namanya Tuan Barit, pedagang minyak yang terkenal pelit seantero pasar. Abu Nawas tersenyum dan menjawab tenang, "Bayanganmu hilang? Mungkin dia bosan terus-menerus mengikutimu yang pelit itu. Jangan bercanda. Aku serius. Lihat ini," katanya sambil menunjuk ke tanah. Dan benar saja, saat sinar matahari menyinari tubuhnya, tak ada bayangan sama sekali. "Wah," ujar Abu Nawas, pura-pura kaget. "Mungkin bayanganmu mengundurkan diri. Atau kabur karena terlalu banyak hutang perbuatan." Orang-orang mulai tertawa. Tapi Tuan Barit tidak. Ia panik. "Aku sudah ke tabib, ke penyihir, bahkan ke penjual kacamata ajaib, tapi tak ada yang bisa mengembalikan bayanganku." Abu Nawas menatap serius. "Ini urusan besar. Bayangan itu bagian dari identitas. Jangan-jangan, ini konspirasi cahaya dan tanah?" Tuan Barit makin panik. "Jangan main-main. Kembalikan bayanganku atau aku akan lapor ke raja." Mendengar itu, Abu Nawas langsung berubah sikap. Ia berdiri, menyapu sorbannya ke belakang dan berkata, "Baiklah. Tapi untuk mencari bayangan yang hilang, aku butuh waktu dan biaya operasional." "Berapa?" tanya Tuan Barit curiga. "2 karung gandum, 3 dirham perak, dan 1 semangka dingin," jawab Abu Nawas santai. "Semangka dingin untuk apa?" "Untuk menenangkan pikiranku. Karena mencari bayangan bukan pekerjaan mudah," katanya sambil tersenyum. Akhirnya, Tuan Barit setuju. Abu Nawas pun beraksi. Ia mengajak Barit ke berbagai tempat aneh. Gua yang katanya dihuni bayangan bekas, danau pemantul jiwa, hingga ke sumur yang konon bisa memanggil refleksi. Di setiap tempat, Abu Nawas beraksi seperti penyihir. "Bayangan Barit, jika kau mendengar suara ini, kembalilah ke tubuh majikanmu yang bau minyak dan suka menghitung recehan. Namun tentu saja, tidak terjadi apa-apa." Setelah seharian keliling dan Tuan Barit sudah lelah, Abu Nawas tiba-tiba berkata, "Aku curiga,
Mungkin bayanganmu tertinggal di rumah. Ayo kita ke rumahmu. Mereka pun ke rumah Tuan Barit. Saat sampai, Abu Nawas berkata, "Coba berdiri di halaman rumahmu, di bawah sinar matahari." Barit pun berdiri, dan ajaib, bayangannya kembali muncul di tanah. Itu dia. Kembali, kembali, teriak Barit kegirangan. Orang-orang bersorak. Tuan Barit langsung sujud syukur. Tapi ada satu hal yang dia tidak sadari. Di pagi hari saat dia pertama kali panik, langit Baghdad sebenarnya sedikit mendung. Awan menutupi matahari dan bayangan pun menghilang sementara. Tapi karena panik dan terburu-buru, dia tidak sadar cuaca telah berubah. Abu Nawas hanya menepuk jidat. "Tuan Barit, aku tidak mengembalikan bayanganmu, aku hanya menunggu awan lewat." "Apa?" "Ya, bayanganmu tak hilang. Cuma matahari yang malu-malu pagi tadi." Semua orang tertawa terbahak-bahak. Tuan Barit tersipu malu, tapi dia sudah terlanjur membayar upah 2 karung gandum, 3 dirham, dan 1 semangka dingin yang kini sedang dinikmati Abu Nawas sambil bersandar di pohon. "Jadi ingat, wahai penduduk Baghdad," kata Abu Nawas sambil menggigit semangkanya, "kalau bayanganmu hilang, jangan buru-buru tuduh sihir. Mungkin itu hanya awan lewat." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Kota Terlarang. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid mendengar desas-desus dari para pedagang yang baru kembali dari perjalanan jauh. Mereka bercerita tentang sebuah kota misterius yang berada di tengah padang pasir, dikenal dengan nama Kota Terlarang Al-Maknuna. Konon, siapapun yang masuk ke sana tak ingin kembali. Bukan karena disekap, tapi karena terlalu nyaman, terlalu aneh, dan terlalu absurd. Raja pun penasaran. Bagaimana mungkin sebuah kota bisa membuat orang tak mau pulang? Apakah di sana seluruh penduduknya jin? Atau semua makanannya gratis? Karena rasa penasaran makin tak tertahankan, Raja memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," seru Raja dengan semangat penasaran yang membara. "Aku tugaskan kau untuk pergi ke kota terlarang itu dan melaporkan apa yang sebenarnya terjadi di sana." Abu Nawas mengusap dagunya yang berjanggut rapi. "Saya akan pergi, tuanku. Tapi boleh saya ajukan satu syarat?" "Apa itu?" "Kalau saya tak kembali dalam 7 hari, anggap saja saya terlalu betah." Raja mendengus, tidak ada batas waktu. "Pokoknya kau harus kembali, meski harus diseret." Abu Nawas berangkat dengan seekor unta bernama Si Gendut, karena perutnya selalu bunyi meskipun baru saja makan. 3 hari perjalanan, ia melewati badai pasir, ditipu pedagang karpet yang ternyata jualan selimut, dan hampir masuk ke tenda pesta pernikahan yang salah undangan. Akhirnya, di malam keempat, dari balik bukit, tampaklah sebuah kota yang aneh. Semua bangunannya miring, pintunya kecil tapi jendelanya besar, dan ada menara jam yang berputar mundur. "Ini pasti kota terlarang Al-Maknuna," gumam Abu Nawas. Begitu masuk, Abu Nawas langsung disambut warga yang semuanya berjalan mundur. "Selamat datang, pengembara," seru seorang wanita sambil berputar seperti gasing. "Terima kasih, boleh tanya, kenapa semua orang di sini jalan mundur?" "Karena kalau jalan ke depan, nanti cepat tua." Di pasar, Abu Nawas melihat penjual buah yang membagikan pisang secara gratis, tapi yang ambil malah harus membayar untuk tidak makan. Lalu ada tukang cukur yang hanya mencukur orang botak.
Abu Nawas memicingkan mata. Kota ini jelas tidak normal, tapi lucunya, aku merasa nyaman. Di penginapan, tempat tidurnya bisa berbicara. Selamat malam, Abu Nawas, katanya dengan suara empuk. Jangan tidur terlalu cepat. Mimpi di sini suka lebih nyata dari kenyataan. Abu Nawas pun bermimpi jadi wali kota. Tapi saat bangun, seluruh warga sudah memanggilnya, "Yang Mulia Abu Nawas, kami pilih Anda jadi wali kota kemarin malam." Loh, tapi itu kan mimpi. Di sini, mimpi adalah demokrasi tertinggi. Lalu muncullah seekor kucing berjas yang berkata, "Saya ketua partai. Mau koalisi?" 7 hari pun berlalu. Abu Nawas mulai ragu. Hidup di kota ini memang aneh, tapi nyaman dan lucu. Ia bisa tidur siang 2 kali sehari, makan siomay yang berubah jadi bakso saat dikunyah, dan ikut lomba tertawa tanpa sebab setiap sore. Namun ia teringat janji pada raja. Kalau aku tidak pulang, mungkin raja akan kirim pasukan atau lebih buruk, utus menteri keuangan mencari aku. Dengan berat hati, ia pamit pada warga yang memberinya bekal, sandal berbicara, batu yang bisa dipijat, dan seekor ayam yang bertugas membangunkannya setiap jam 2 pagi, tanpa alasan. Sesampainya di istana, raja bertanya dengan penuh semangat, "Bagaimana kota itu?" Abu Nawas menghela napas, lalu mulai. "Tuanku, di sana orang botak dicukur, orang kenyang diberi makan, kucing ikut debat politik, dan wali kotanya bisa terpilih lewat mimpi. Tapi yang paling berbahaya, kota itu terlalu menyenangkan. Bisa-bisa seluruh negeri kita pindah ke sana." Raja tercengang. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum nakal, "Larang siapapun ke sana. Tapi kalau boleh usul, kita buka cabangnya di sini." Akhirnya, raja malah tergoda ingin pergi sendiri. Tapi setiap kali hendak berangkat, Abu Nawas selalu bilang, "Tuanku, tunggu 1 hari lagi. Besok kucingnya debat final." Dan begitu terus, sampai raja lupa ingin ke sana. Sementara itu, Abu Nawas punya rencana rahasia, membangun kota terlarang mini di belakang rumahnya, khusus untuk bermain-main dan kadang untuk sembunyi dari utusan pajak. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan emas menguap. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian sambil tertawa, dan suara kuda menarik gerobak terdengar dari segala arah. Di tengah keramaian itu, seorang pria tua berlari-lari sambil berteriak panik. "Abu Nawas! Abu Nawas! Tolong, aku butuh bantuanmu!" teriak pria tua itu. Abu Nawas, yang sedang duduk santai di bawah pohon sambil menyeruput teh hangat, menoleh dengan tenang. Ia memakai jubah putih bersih, sorban putih yang melilit rapi di kepalanya, dan rompi warna tortilla yang membuatnya tampak lebih bijak tapi juga sedikit nakal. "Tenang, Tuan Hamid," kata Abu Nawas sambil tersenyum, "kenapa sampai segelisah itu? Apakah istrimu memasak lagi tanpa garam?" "Ini lebih gawat dari itu," kata Tuan Hamid sambil terengah-engah. "Emasku, 2 batang emasku hilang dari dalam peti terkunci. Tidak ada jejak pencuri, dan kuncinya masih ada padaku. Ini sihir, Abu Nawas." "Sihir?" Abu Nawas mengangkat alisnya dan mulai tertarik.
Sihir, ya? Wah, sudah lama aku tidak berurusan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Baiklah, ayo kita lihat tempat kejadian perkara. Sesampainya di rumah Tuan Hamid, Abu Nawas memeriksa peti kayu besar yang dikunci rapat. Ia membungkuk, mengetuk-ngetuk kayunya, bahkan mengendusnya seperti anjing pelacak. Tuan Hamid memandangi kelakuan Abu Nawas dengan bingung. Apa kau sedang mencari emasnya atau sedang mencium bau jajan pasar? Abu Nawas berdiri tegak dan berkata, keduanya. Setelah memeriksa sekeliling ruangan dan menginterogasi pembantu rumah tangga, yang tampaknya lebih takut kehilangan pekerjaan daripada emas, Abu Nawas tiba-tiba tersenyum lebar. Aku tahu siapa pelakunya, katanya dramatis, seperti seorang detektif dalam sandiwara. Tuan Hamid menatapnya penuh harap. Siapa? Cepat katakan. Yang mencuri emasmu adalah angin timur, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah jendela. Tuan Hamid hampir pingsan. Angin timur? Kau gila? Abu Nawas mengangkat tangan. Sabar, sabar. Aku akan membuktikannya. Tapi aku butuh satu hal darimu. Apa? Sebatang emas lagi, kata Abu Nawas santai. Apa? Aku baru saja kehilangan 2 batang, dan kau minta satu lagi. Percayalah, ini bagian dari penyelidikan, kata Abu Nawas. Kalau angin timur datang mencuri lagi malam ini, aku akan menangkapnya. Meski dengan berat hati dan nyaris menangis, Tuan Hamid menyerahkan sebatang emas kepada Abu Nawas. Malam pun tiba. Abu Nawas menginap di rumah Tuan Hamid. Tapi alih-alih berjaga dengan serius, ia malah tertidur di atas peti sambil mendengkur pelan. Keesokan harinya, ketika Tuan Hamid bangun, ia berlari ke tempat peti emas. Abu Nawas. Emasnya hilang lagi. Abu Nawas menguap panjang. Ah, ternyata benar. Angin timur mencurinya lagi. Tuan Hamid mencak-mencak seperti ayam kehilangan anak. Kau gila. Mana mungkin angin mencuri emas? Aku akan melapor pada Baginda Raja. Dan benar saja, Tuan Hamid menyeret Abu Nawas ke istana, sambil menceritakan semuanya dengan penuh emosi. Baginda Raja Harun al-Rashid mengelus jenggotnya sambil menatap Abu Nawas dengan tatapan setengah penasaran, setengah ingin tertawa. Abu Nawas, apakah benar kau menyebut angin timur sebagai pencuri emas? Tanya Baginda. Benar, Tuanku, jawab Abu Nawas tenang. Dan aku punya bukti. Semua mata di ruang sidang membelalak. Apa buktinya? Abu Nawas melangkah maju dan berkata, buktinya adalah aku. Ruangan hening sejenak, lalu pecah dengan bisik-bisik heran. Abu Nawas melanjutkan, angin timur mencuri emas itu dan meniupkannya ke kantong bajuku. Ia mengeluarkan 2 batang emas dari balik jubahnya. Semua orang terkesiap, termasuk Tuan Hamid yang hampir jatuh dari kursinya. Lalu yang semalam, tanya Baginda. Abu Nawas mengeluarkan batang ketiga. Jadi, kau yang mencuri emasnya? Teriak Tuan Hamid. Abu Nawas tertawa. Tidak, aku hanya membawanya sebagai alat bukti. Aku ingin membuktikan bahwa bukan sihir, bukan angin timur, tapi seseorang yang sangat dekat dengan Tuan Hamid yang sebenarnya mencurinya. Dan malam tadi, tidak ada yang mencurinya karena aku yang menyimpannya. Baginda tersenyum lebar. Lalu siapa pencurinya? Abu Nawas? Abu Nawas menunjuk ke salah satu pembantu yang wajahnya langsung pucat pasi.
Setelah diinterogasi, akhirnya si pembantu mengaku telah mengambil 2 batang emas pertama dan menyembunyikannya di bawah tanah. Tapi ketika tahu Abu Nawas ikut tidur di rumah itu, ia tak berani beraksi lagi. Tuan Hamid merasa malu, tapi juga lega karena emasnya ditemukan. Abu Nawas, bagaimana kau tahu pembantuku pelakunya? Tanya Tuan Hamid kemudian. Abu Nawas mengangkat bahu. Karena dia satu-satunya yang tidak kaget saat aku bilang emasnya hilang karena angin. Seolah-olah dia tahu kenyataannya dan berharap aku memang gila. Semua yang hadir pun tertawa terpingkal-pingkal, termasuk Baginda Raja. Abu Nawas, kau memang luar biasa, kata Baginda. Dan sangat tidak waras. Tapi itulah kenapa aku menyukaimu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.